Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidah. Saya didampingi oleh rekan saya Mega Perbawati. Kami di sini adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Bekasi yang akan mempresentasikan modul 2.3 demonstrasi kontekstual, yaitu supervisi akademik. Saya sebagai coach dan rekan Saya sebagai coach dan saya sebagai pengamat. Silakan selamat menyaksikan untuk aksi kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Ibu Siti Hamidah. Iya. Tumben banget nih Ibu Siti Hamidah main ke tempat saya. Oh iya Ibu, saya izin waktunya Bu. Saya menyampaikan saya akan mengadakan coaching Ibu dengan rekan sejawat. Bagaimana untuk observernya, Ibu berkenan atau tidak ya Bu? Memangnya Bu Siti Hamidah mau coaching dengan siapa? Dengan Ibu Mega Bu. Oh gitu. Kira-kira kapan Bu Siti Hamidah mengadakan coaching? Kalau hari ini jam 2 gimana ya Bu? Ibu ada waktunya? Itu ya, jam 2 ya. Bisa deh buat Bu Siti Hamidah. Iya, makasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu Siti Waktunya. Hamidah. Cuma saya ingin menanggapi ya Bu Siti Hamidah. Ketika Ibu nanti coaching, apakah Ibu sudah mengetahui prinsip-prinsip coachingnya? Oh sudah Ibu. Yang kemitraan ya, Iya, proses kreatif betul Ibu. dan memaksimalkan potensi. Oke, berarti Ibu Siti Hamidah sudah siap ya untuk melakukan coaching ya? Siap Ibu. Memangnya Ibu Siti Hamidah apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada coaching Ibu? Yang pertama tentang kehadiran penuh Bu. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang tiga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke. Bu Hamidah, kira-kira kompetensi apa yang secara spesifik ingin diobservasi yang nanti saya lebih gampang mengidentifikasi? Yang saya ingin gali yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke. Kalau berarti Bu Hamidah udah siap ya. Kalau tentang indikator apa kira-kira yang ingin dicapai dalam proses coaching Bu Hamidah kali ini? Indikator yang saya ingin kembangkan yang pertama yaitu coaching memerlukan solusi dan merubah langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahannya Bu. Oh gitu, berarti Bu Hamidah ingin coaching berjalan dengan menemukan solusi dan menemukan langkah ya. Alhamdulillah. Oke, baik Ibu, berarti kita sepakat ya Bu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai nanti di coaching Ibu Siti Hamidah. Oke Bu, jam 2 ya hari ini ya Bu? Iya ya? Ibu, nanti jam 2 saya untuk mengingatkan kembali, tidak apa-apa Ibu ya? Oh iya, nggak apa-apa Bu Siti Hamidah. Iya. Terima kasih ya, Ya, sama-sama, Bu Siti Hamidah Ibu. sudah ingin saya ada sebagai observer di coaching Bu Siti Hamidah. Iya. Ditunggu kehadirannya Ibu ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama Ibu Siti Hamidah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Mega, silakan Ibu. masuk Bu. Silakan duduk, Iya. silakan. Iya Ibu. Iya, gimana? Ibu ada waktu nggak? Ada kebetulan Bu Mega. Iya. Ada apa ya? Iya Bu, saya pengen ngobrol nih Bu, berdua iya. nih Bu. Oh iya. Kayaknya Bu Mega gelisah banget. Kenapa ya hari ini? Ya Bu, aduh gimana ya Bu, saya sebenarnya sih bukan masalah yang besar ya Bu ya. Cuma sepertinya saya butuh untuk orang untuk mendengarkan saya Bu, gitu, seperti itu. Ya. Oke. Siap Bu Mega, semoga bisa saling membicarakan ya hari ini ya. Iya. Jadi saya ada permasalahan Bu tentang murid. Iya. Jadi saya itu murid di kelas saya itu sering ribut Bu dan tidak mau mendengarkan. Seperti Ibu yang tahu ya, saya kan guru baru lulus ya Bu ya. Jadi kadang-kadang saya
bingung Bu bagaimana menghadapi siswa Bu di dalam kelas saya seperti itu. Oh, jadi ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif dalam pembelajaran ya Bu ya? Iya. Oh iya. Ini saya ingin bertemu sama Ibu. Iya, silakan. Barangkali Ibu bisa kita bisa sama-sama Iya. sharing Bu. seperti Siap Bu itu. Mega, kita mudah-mudahan ada pencerahannya nanti ya. Siap. Siap. Silakan Bu Mega. Saya sebenarnya ingin sekali yang saya harapkan itu ingin sekali seperti apa yang Ibu tadi sampaikan, bahwa saya ingin sekali menciptakan suasana yang kondusif Bu di dalam kelas saya. Anak-anak juga bisa fokus, lalu mau mendengarkan dan tidak dan ribut di dalam kelas. Sebenarnya saya nggak apa-apa Bu kalau anak-anak ribut di dalam kelas, tapi saya ingin ributnya itu ketika pembelajaran Bu, bukan sibuk ngobrol sendiri-sendiri seperti itu. Kalau boleh saya tahu ya, apa sih yang mempengaruhi hal seperti itu ya Bu ya? Saya juga ini mungkin mereka bosan ya Bu ya dengan pembelajaran, atau apa yang saya sampaikan kurang bisa diterima oleh mereka atau kurang menarik seperti itu mungkin ya Bu ya. Sebenarnya gini Bu ya, sebenarnya situasi apa sih yang Bu Mega harapkan? Kalau keinginan saya pribadi Bu ya, saya ingin sekali saya mengajar bisa membuat anak tertarik, senang, lalu mereka bisa gembira begitu Bu di kelas saya. Tapi ya seperti itu Bu yang tadi saya bilang, saya belum tahu nih bagaimana nih caranya ya kira-kira. Gitu ya. Jadi menurut Ibu tuh yang buat seperti itu belum terwujud ya Bu ya? Iya Bu. Saya memang harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu saya harus bisa membuat anak-anak ini fokus Bu di dalam kelas. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi ingin membangkitkan fokusnya murid terhadap pembelajaran Bu Mega ya. Bu Mega sudah mempunyai tujuannya. Kira-kira nih Bu ya, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Ibu yang ingin capai tersebut? Saya merasa dalam skala 1 sampai 10 mungkin dengan situasi yang seperti ini, makanya saya bisa berkonsultasi dengan Ibu. Sepertinya saya masih ada di skala 5 atau 6 Bu. Udah cukup tinggi ya Bu ya. Kalau bisa nanti bisa mungkin dengan adanya pencerahan seperti ini mungkin skala itu bisa meningkat ya Bu. Amin Bu, saya berharap seperti itu. Gini ya Bu ya, menurut Ibu nih, apa kekuatan yang dalam mencapai, kekuatan apa sih yang sudah Ibu rencanakan ya untuk mencapai kekuatan tersebut? Sampai dengan saat ini Bu, sebenarnya saya sudah sedikit banyak mengetahui tentang 5 kompetensi KSE Bu. Cuman saya belum menerapkannya di dalam kelas. Saya berpikir bagaimana jika saya menerapkan pembelajaran sosial emosional itu di dalam kelas. Jadi itu tujuan Bu Mega ya. Iya. Mudah-mudahan tujuan itu tercapai ya Bu. Iya, Luar biasa ya Iya. untuk menerapkan KSE di 5 KSE di kelas ya Bu ya. Iya. Jadi setelah itu apakah ada hambatan ya Bu ya dalam atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut Bu? Nah, karena saya baru belajar Bu mengenai KSE ini, saya rasa saya perlu sedikit waktu Bu untuk bisa memasukkan unsur-unsur KSE ini di dalam RPP saya. Terlebih lagi di kelas saya yang saya ajar itu profil belajarnya siswa itu berbeda-beda dan kesiapan belajarnya juga berbeda-beda, sehingga saya merasa saya sangat perlu untuk Bu, untuk mengintegrasikan KSE dan profil belajar anak-anak ke dalam RPP saya Bu. Luar Seperti itu. biasa ya. Rencananya Bu Mega udah luar biasa ya untuk menciptakan tujuan pembelajarannya.
Oh, jadi setelah itu ya Bu ya, menurut Ibu nih, apa sih kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Untuk meminimalisir kehambatan itu, mungkin juga saya akan mulai dengan menerapkan pembelajaran KSE dengan teknik mindfulness. Ya, saya bisa mulai dengan mendengarkan, stop, ataupun saya bisa mengamati siswa saya Bu di dalam kelas, mungkin seperti itu. Oh, jadi 5 KSE ini akan dicantumkan atau Iya. dirancangkan ke dalam RPP Ibu. Luar biasa ya, untuk perencanaannya sudah bagus. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan, yang sudah dituangkan ke dalam RPP yang 5 KSE ini bisa berjalan lancar dan mendapatkan pencerahan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan ini sih sebenarnya. Oke, kalau begitu sekarang rencana Ibu ke depannya apa lagi Bu? Untuk rencana saya, yaitu tadi Bu, mungkin saya akan mulai menerapkan teknik stop, di mana yang saya baca dan saya ketahui Bu, bahwa teknik stop ini bisa meredakan siswa ya Bu ya, yang memang sedang apa ya, sedang tidak kondusif di dalam kelas. Yaitu saya membiarkan anak untuk berhenti sejenak, ambil nafas dalam dan mengamati sensasi di dalam tubuh, lalu mereka bisa melanjutkan kembali pembelajaran seperti itu Bu. Bisa juga mungkin ya saya akan membuat anak-anak mendengarkan musik instrumental, lalu juga saya membuat kuis-kuis atau games-games yang menarik mungkin Bu di dalam kelas, supaya anak-anak tuh lebih senang Bu belajar dengan saya. Lalu kalau bisa mereka selalu berharap saya yang mengajar Bu, seperti itu. Oh, luar biasa ya Bu ya, strategi yang Ibu terapkan itu sangat sepertinya sudah terkonsep dengan baik, dan sepertinya dengan menggunakan strategi ini mudah-mudahan anak lebih fokus lagi ya di dalam kelasnya Bu ya. Baik, selanjutnya apa sih kriteria keberhasilan atau rencana Ibu tersebut? Tentu saya ya, kalau kita bicara tentang kriteria keberhasilan Bu ya, kriteria keberhasilan saya tentu saja kayak saya kembali ke tujuan saya ya Bu ya, bahwa tujuan saya ingin anak-anak mau mendengarkan dan ya bisa fokuslah di kelas saya gitu loh Bu, yang mau mendengarkan dan tidak berisik gitu maksudnya di kelas saya, tidak berisik sendiri, tidak heboh sendiri. Kalau itu sudah terwujud, berarti kriteria keberhasilan saya sudah tercapai Bu. Jadi anak sudah bisa belajar, sudah mengerti kapan waktunya untuk bisa mengeluarkan pendapat dan kapan harusnya mengerjakan pendapat, seperti itu. Luar biasa. Ini sangat ya, benar-benar tersusun tertata lah ya dalam konsepnya. Mudah-mudahan bisa perubahan atau harapan yang kita inginkan bisa terlaksana ya Bu ya. Ya, saya juga berharap Bu. Kira-kira ya Bu ya, targetnya kapan ya Bu ya? Untuk masalah target ya Bu ya, sebenarnya kalau kita ngomongin target, saya juga belum karena masih banyak yang harus saya laksanakan ya Bu, seperti mengintegrasikan KSE dan pembelajaran berdifferensiasi seperti itu. Tapi rencana saya adalah di unit yang baru Bu, di unit yang baru ya, kira-kira 3 minggu dari sekarang sudah bisa saya terapkan Bu, dengan saya merubah dulu RPP yang sudah saya buat di tahun ajaran menjadi RPP yang lebih baru Bu, karena ini karena saya menemukan permasalahan seperti ini, seperti itu Bu. Oke, sekarang biar kita tahu ya Bu ya, dalam waktu 3 minggu itu sudah ada progres ya, atau komitmen ya, gitu Bu ya. Jadi dalam 3 minggu ini kita sudah ada progres. Gimana Bu kalau dalam 3 minggu ini progresnya? Iya Bu, saya juga memang membutuhkan teman ya Bu,
terkait apa yang sudah saya lakukan, terutama untuk memberikan masukan terhadap RPP dan pembelajaran yang sudah saya lakukan, Bu. Oh, jadi kita sepakati ya berarti ya, Iya, dalam 3 minggu ini ya. Siap. Berarti kan Bu Mega sudah memberikan waktu dalam 3 minggu untuk progres ini. Mudah-mudahan ya ada pencerahan dan apa ya, progres kita ini mudah-mudahan tercapai dalam waktu 3 minggu ini ya. Oke Bu Mega, menurut Ibu siapa sih yang perlu dimintai atau dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Seperti yang Ibu tahu kan, salah satunya adalah saya dengan berbicara pada Ibu untuk permasalahan saya ini. Saya juga mungkin karena di sekolah ini ada komunitas belajar, Bu, saya ingin mengajak rekan-rekan juga untuk sama-sama kita membuat RPP berdiferensiasi dan menerapkan KSE, sehingga saya bisa bersama-sama dengan teman-teman yang lain untuk sama-sama menjalankan ini dan mencari solusi permasalahan kita bersama-sama. Kolaborasi ya Bu Jadi ya. berkolaborasi. Wah luar biasa banget ya Bu Mega ya. Jadi komitmen Ibu adalah kolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya. Betul ya Bu ya. Seperti itu. Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini ya Bu? Baik Bu, setelah saya ngobrol banyak nih dengan Ibu dan mengeluarkan semua apa ya Bu, permasalahan serta apa yang saya rasakan, saya merasa ada pencerahan dan saya mendapatkan beberapa ide Bu untuk mengembalikan bagaimana situasi kondusif di kelas saya, supaya anak-anak bisa tertib di dalam kelas seperti itu Bu. Saya juga bisa menerapkan teknik stop dan mengajak anak mendengarkan musik, bermain games, ataupun juga bisa mengajak mereka untuk mengerjakan kuis-kuis yang memang menyenangkan untuk mereka. Mungkin sekarang lagi tren Bu, Clash of Champions. Mungkin nanti saya akan bikin soal-soal seperti Clash of Champions biar kelas saya rame Bu. Walaupun hadiahnya permen, tapi kalau anak-anak ini biasanya heboh tuh Bu, seperti itu. Itu harapan saya, semoga anak-anak hebohnya untuk hal-hal yang pembelajaran Bu, seperti itu. Iya, setelah saya berdiskusi dengan Bu Mega ya, sharing, ternyata luar biasa ya penerapan yang akan direncanakan di dalam kelas untuk membangkitkan fokus murid dalam pembelajaran Bu Mega di dalam kelas itu yang luar biasa sekali ya. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan harapan kita, harapan Bu Mega, harapan saya juga supaya apa yang sudah dicanangkan Bu Mega ini terlaksana dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik Bu Mega, itu aja. Mungkin di lain waktu kita bisa sharing kembali dengan pembelajaran tentang 5KSE dan diferensiasi agar pembelajaran kita di dalam kelas tidak membosankan dan selalu menyenangkan peserta didik kita. Terima kasih banyak Bu atas sama-sama waktunya. ya Bu Mega. Sampai ketemu 3 minggu lagi. Sampai ketemu pas Oh iya, 3 minggu ya Bu ya. minggu lagi. Nanti diingatkan saja ya Bu Mega ya. Baik, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam. Gimana Izin Ibu mohon untuk minta waktunya sebentar. Ini saya ingin mengetahui tindak lanjut dari observasi tadi Bu ya, yang saya coaching dengan rekan sejawat saya Bu Mega. Bagaimana Ibu menurut pendapat Ibu? Oh iya, yang tadi ya, Bu Siti Hamidah ya. Oke. Ada catatan sedikit dari saya. Kira-kira emangnya tadi apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator dan ketercapaian yang Ibu inginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alur TETA Bu, menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga akan membuat coaching memberikan permasalahan dan solusi Bu.
menyelesaikan masalah dan Iya, solusi. menurut saya sebagai observator, Ibu sudah melakukan coaching dengan baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali pertanyaan kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ibu juga sudah melakukan prinsip-prinsip coaching. Ya. Lalu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan prinsip hasil dari coaching yang baru saja Ibu lakukan? Oh, iya Ibu, yang pertama saya ingin lebih memahami lagi, menggali proses coaching lebih baik lagi Ibu. Gitu, baik Ibu. Begitu aja ya Bu Siti Hamidah ya. Iya, Ibu. Semoga kedepannya Ibu dapat melakukan coaching Amin. lebih baik lagi. Demikian observasi kita kali ini ya Bu. Saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.